Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Di channel ini kalian bisa mendapatkan akses gratis untuk belajar bahasa Indonesia melalui video-video yang aku unggah di channel ini. Kalau aku ada waktu, aku bakal menyediakan transkrip untuk setiap video yang aku unggah. Tapi kalau aku nggak ada waktu, artinya nggak akan ada transkrip dulu ya di setiap video yang aku unggah. Seperti beberapa video terakhir, aku belum ada waktu untuk membuatkan transkrip. Jadi bagi kalian yang masih berjuang untuk memahami video ini dengan transkrip, kalian bisa mengandalkan closed captions yang ada di setting ya. Semoga itu bisa membantu kalian untuk memahami setiap video yang aku unggah. Masih dalam suasana bulan Ramadan, ketika video ini diunggah, bulan Ramadan sudah memasuki minggu ketiga. Artinya 1 minggu lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri atau kita biasa menyebutnya sebagai Lebaran. Kalau kamu sudah nonton 2 video sebelum video ini, di situ aku menceritakan tentang beberapa tradisi yang orang Indonesia cukup sering lakukan selama bulan Ramadan. Tapi sebenarnya ada satu fenomena lagi yang belum sempat aku ceritakan, dan fenomena ini hampir selalu terjadi di setiap bulan Ramadan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Fenomena apakah itu? Fenomena ini disebut sebagai war takjil. Ya, betul. Ini adalah gabungan dari bahasa Inggris war atau perang dan takjil. Takjil seperti yang sudah pernah aku jelaskan di video sebelumnya. Takjil adalah makanan yang kita cari untuk menu berbuka puasa. Lalu apa itu war takjil? War takjil atau orang Indonesia sering juga menyebutnya berburu takjil. Berburu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mencari sesuatu. Artinya berburu takjil adalah mencari takjil. Tapi satu hal yang cukup menarik dari fenomena berburu takjil ini adalah tidak hanya orang-orang Muslim yang membeli takjil pada saat menjelang berbuka puasa, namun juga fenomena ini diikuti oleh banyak orang asing yang kebetulan sedang jalan-jalan di Indonesia atau mereka yang memang sedang tinggal di Indonesia. Jadi di beberapa tempat di kota-kota besar yang tadi sudah aku sebutkan, ada beberapa lokasi tertentu yang menjadi pusat orang-orang berjualan takjil. Dan orang-orang ini menjual banyak sekali jenis makanan tradisional Indonesia atau jajanan khas Indonesia yang jenisnya itu sangat beragam, mulai dari gorengan, makanan-makanan manis, kue-kue khas Indonesia, dan menu khas berbuka puasa seperti kolak dan bubur kacang hijau. Jadi semuanya serba ada di lokasi tempat berjualan takjil tersebut. Nah, yang menarik menjelang berbuka puasa sekitar pukul 4 sore atau setengah 5 sore atau bahkan sebelum jam tersebut, para penjual tentu sudah bersiap-siap untuk menjual dagangannya, dan di jam-jam tersebut para pemburu takjil juga sudah siap untuk membeli takjil-takjil tersebut. Bisa dibayangkan dalam satu lokasi biasanya ada puluhan penjual takjil, dan di tempat itulah para pemburu takjil yang jumlahnya mungkin ratusan datang ke sana dan mereka berebut untuk membeli takjil yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini kadang-kadang jika kita ingin berburu takjil, kita harus datang seawal mungkin supaya kita bisa mendapatkan makanan atau minuman yang ingin kita beli. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita datang sedikit saja terlambat, maka takjil yang akan kita beli itu sudah habis terjual. Di beberapa video yang aku lihat di YouTube dan di Instagram, suasana berburu takjil ini sangat-sangat ramai, apalagi di akhir pekan. Dan seperti yang sudah aku sebutkan tadi, pemburu takjil ini tidak hanya
warga lokal, tapi juga orang-orang asing yang penasaran dengan fenomena berburu takjil. Dari beberapa video yang aku tonton di YouTube dan Instagram, orang-orang asing itu ada yang dari negara-negara Eropa, ada yang dari Korea, ada juga yang dari Jepang. Jadi mereka sengaja untuk datang ke lokasi penjualan takjil tersebut dan berbaur dengan warga lokal untuk membeli takjil. Bahkan ada satu video juga yang memperlihatkan seorang bule yang ternyata ikutan berpuasa pada saat dia berburu takjil. Entah dia memang orang muslim atau bukan, tapi dia mengaku kepada penjual takjil tersebut bahwa dia sedang berpuasa. Tidak sedikit pula orang asing yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi aktivitas berburu takjil ini semakin terasa orang Indonesia banget karena mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau aku melihat fenomena berburu takjil ini, berburu takjil tidak hanya sekedar membeli makanan untuk berbuka saja, tapi ini juga merupakan simbol kebersamaan tidak hanya dari warga lokal yang beragama Muslim, tapi juga non-Muslim, sekaligus juga orang-orang asing yang ikutan dalam fenomena berburu takjil ini. Pertanyaannya, apakah aku pernah ikutan berburu takjil? Jujur aja, aku belum pernah ikutan berburu takjil di lokasi-lokasi yang memang fenomenal ya untuk berburu takjil. Karena di tempat aku tinggal sendiri tidak ada lokasi yang benar-benar ramai untuk berburu takjil. Namun di sore hari di sekitar rumah aku, penjual-penjual takjil itu memang semakin menjamur. Banyak banget orang berjualan gorengan dan makanan-makanan untuk berbuka yang biasanya mereka tidak menjual makanan itu kalau tidak bulan Ramadan. Tapi karena banyak sekali orang asing yang ikutan dalam fenomena berburu takjil, jadi aku melihat berburu takjil ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk orang-orang asing yang sedang ada di Indonesia. Aku berharap fenomena ini akan terus ada selama bulan suci Ramadan atau setiap tahun ya di bulan Ramadan, karena ini menjadi suatu ciri khas atau mungkin semacam tradisi ya di Indonesia setiap bulan Ramadan. Satu saran aku bagi kalian yang mungkin sedang di Indonesia dan saat itu sedang bulan Ramadan dan kalian ingin menjajal ikutan berburu takjil, sebaiknya kalian bawa wadah sendiri ya. Jadi dengan membawa wadah sendiri, kalian bisa membantu untuk mengurangi sampah sekali pakai. Karena yang aku lihat dari orang-orang atau kebanyakan orang-orang yang berburu takjil, mereka tidak membawa wadah, artinya setiap mereka membeli sesuatu, mereka akan menggunakan plastik sekali pakai. Dan kalau mereka membeli beberapa macam takjil, bisa dibayangkan berapa sampah plastik yang mereka hasilkan dari membeli takjil tersebut. Jadi aku mengingatkan kalian untuk membawa wadah sendiri dari rumah supaya bisa mengurangi sampah plastik. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak nih untuk ikutan berburu takjil di bulan Ramadan seandainya kalian sedang ada di Indonesia? Kalau kamu ingin menonton video berburu takjil seperti apa, aku rasa banyak sekali video tersebut di YouTube atau Instagram. Kalian bisa pakai keyword war takjil atau berburu takjil di Indonesia dan kalian bisa melihat sendiri bagaimana fenomena ini terjadi yang menurut aku cukup unik ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu video kali ini. Semoga penjelasan aku tadi bisa memberi wawasan tambahan untuk kalian tentang Indonesia. Kalau kalian belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini supaya YouTube channel aku bisa terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke siapapun yang menurut kalian membutuhkan video aku untuk belajar bahasa Indonesia. Makasih banget ya udah nonton video aku dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!